Kasih yang misterius itu diberikan Allah kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Menjadi Kristen anak Allah itu berbeda sama Kristen percaya. Waktu kita pertama kali menjadi Kristen, kita percaya, saudara, kepada Kristus. Tapi ketika kita menjadi anak, itu berbeda. Kenapa? Karena anak itu ahli waris. Dan untuk bisa menerima warisan, itu nggak sembarangan. Tuhan, kami mengucap syukur buat sore hari ini Engkau kembali mempertemukan kami, Bapa. Terima kasih buat segala anugerah-Mu dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, sampaikanlah isi hati-Mu bagi kami. Kami berdoa, Engkau urapi setiap kami ada tempat ini, sucikan dan kuduskan hati kami. Bahkan urapi hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin. Shalom saudara, bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua tetap ada dalam perlindungan Tuhan, sukacita dan damai sejahtera. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes pasal yang ketiga. Saudara, seringkali kita ini terlalu sering mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita berkata bahwa aku percaya Tuhan itu mengasihi aku, bahwa Tuhan itu menyayangi aku. Kita sering berkata bahwa ketika kita mengalami sesuatu yang menyenangkan dan kita berkata, Tuhan terima kasih, cinta-Mu luar biasa, anugerah-Mu luar biasa, kasih-Mu itu besar. Tetapi ketika kita mengalami hal yang tidak enak, apakah kita masih percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kita? Baik saudara, kita langsung saja baca firman Tuhan. Mari kita buka dari 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang pertama. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang pertama berkata begini: Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Ayat ini berkata begini, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Saya percaya kita semua pasti menyadari dan sangat percaya bahwa kasih Allah itu buat kita besar dan luar biasa. Amin. Buktinya kita bisa ada hari ini, kita bisa bernafas, bahkan semua hal dalam hidup kita yang baik, kita percaya itu datangnya dari Tuhan. Saudara, dari dari bahasa aslinya kata lihat betapa besar tolong garis bawahi kata betapa besar Ini diambil dari bahasa Yunani yaitu potapos, artinya adalah sesuatu yang misteri, sesuatu yang asing, sesuatu yang bersifat misterius Jadi kalau saya ganti di sini ayat ini berkata, lihatlah betapa misteriusnya, lihat misteriusnya kasih Allah itu kepada kita Maksudnya dari ayat ini berkata misterius itu apa, saudara? Kita seringkali hanya mengidentikan kasih Tuhan dengan hal-hal yang baik. Ketika kita nggak punya uang, lalu kita berdoa besok terjadi mujizat, ada uang, lalu kita bersaksi, wow, Tuhan itu baik loh. Saya kemarin butuh uang, tiba-tiba ada orang datang kasih uang. Wih, kasih Allah itu dahsyat. Kita seringkali mendengar kesaksian, waduh saya sakit, saya berdoa, tiba-tiba saya sembuh wah, Tuhan itu mengasihi, luar biasa kasih Tuhan itu. Kita seringkali mendengar ada banyak hal-hal yang menimpa kita yang buruk, lalu ketika kita berdoa kita bilang wow, kasih Tuhan itu dahsyat. Tetapi ketika kita mengalami sesuatu yang tidak enak, apakah kita masih bisa percaya bahwa itu juga bagian dari kasih Tuhan? Karena ayat ini berkata, lihatlah betapa misteriusnya kasih Tuhan itu kepada kita. Betapa Ia mengasihi kita dengan kasih yang misterius, dengan kasih yang asing, yang tidak terkatakan, dengan kasih yang aneh. Saudara, Tuhan itu selalu bekerja dengan cara proses. Tapi persoalannya manusia itu nggak mau diproses. Kenapa? Karena waktu kita diproses, daging kita nih sakit. Kita berteriak karena semua manusia pasti pengennya yang enak. Tapi ketika kita diizinkan mengalami yang tidak enak,
Lalu kita berkata Tuhan itu nggak adil, Tuhan itu tidak mengasihi saya. Ingat saudara, di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ya, mari kita baca sama-sama. Ibrani 12 ayat yang ke-5 berkata begini saudara. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak ya? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Tuhan mengasihi kita, dan jika kita ini dianggap anak, ayat ini berkata Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Menjadi Kristen itu ada dua saudara. Kristen orang percaya sama Kristen anak Allah itu berbeda. Ya, Kristen orang percaya itu banyak ya, yang setiap minggu datang ke gereja, jemaat ribuan itu orang percaya. Tetapi yang namanya anak Allah itu berbeda. Tadi ayat yang 1 Yohanes 3 berkata begini, lihatlah betapa besarnya kasih Allah yang dikaruniakan kepada Bapa kepada kita, sehingga kita ini disebut anak-anak Allah. Kasih yang misterius itu diberikan Allah kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Menjadi Kristen anak Allah itu berbeda sama Kristen percaya. Waktu kita pertama kali menjadi Kristen, kita percaya saudara kepada Kristus. Tapi ketika kita menjadi anak, itu berbeda. Kenapa? Karena anak itu ahli waris. Dan untuk bisa menerima warisan itu nggak sembarangan. Yang namanya anak, mungkin Anda angkat anaknya orang jadi anak saudara, atau saudara punya anak sendiri di rumah. Yang namanya anak itu kita didik menurut aturan dan cara mainnya kita. Benar nggak saudara? Saudara punya anak, saudara didik nggak anak saudara? Atau saudara bilang, ya ikut aja lah aturan tetangga sana, terserah kamu. Nggak ada. Ketika kita percaya kepada Kristus, ada aturan main di dalam iman kekristenan. Menjadi anak Allah itu ada. Ayat ini berkata, Tuhan itu mengasihi kita dengan kasih yang misterius itu, yang aneh itu, supaya kita ini menjadi anak-anak Allah. Ayat Ibrani tadi berkata, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau kita anak, ya kita pasti diajar sama orang tua kita. Benar nggak saudara? Mana ada sih orang tua yang tidak menghajar anaknya kalau anaknya berbuat salah? Nah sekarang kita harus rubah cara pandang kita harus rubah cara berpikir kita, konsep kita, bahwa kasih Allah itu bukan cuma yang enak-enak. Allah itu menyatakan kasihnya kepada kita dengan cara dia menghajar kita, dia menyesah kita. Dulu pertama kali saya pikir, orang itu kan kalau mau jadi Kristen, jadi pengikut Tuhan, wah ya banyak kita dengar iklan-iklan kan, ikut Yesus enak, masalah dijawab, ikut Yesus punya mobil 1 jadi 2, punya mobil 3 jadi 4. Kita ini udah terlalu banyak lihat iklan Kristen bahwa ikut Yesus itu gini, ikut Yesus itu enak, sehingga waktu kita mengalami sesuatu yang tidak enak, kita mungkin akan kecewa dan berkata, loh katanya kalau ikut Yesus usaha saya diberkati, rumah saya diberkati, pabrik saya diberkati, mobil saya 1 jadi 2, tadinya naik motor pasti jadi naik mobil. Jadi nggak ada bedanya kan orang ke Gunung Kawi sama ikut Yesus kan. Saudara, waktu saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka tantangan pertama saya disuruh memilih, saya pilih keluarga atau Yesus. Ya, dan saya berpikir, loh katanya ikut Yesus enak, kenapa saya harus begini? Tapi ketika kita mau dianggap sebagai anak oleh Bapa kita, maka mau atau tidak mau, kita harus ikuti cara mainnya Tuhan. Kita harus ngikuti kehendak Bapa dalam hidup kita, bahwa Dia membentuk kita, Dia mengasihi kita, Dia menghajar kita. Kenapa saudara? Karena Tuhan ingin membentuk karakter kita yang sesungguhnya. Ayat yang berikutnya dikatakan begini, Ibrani 12 ayat yang ke-7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Saya percaya kita semua yang punya anak saudara, kita pasti pernah mukul anak kita, benar nggak? Ada di sini yang nggak pernah mukul anaknya dari dia lahir sampai sekarang udah gede, saya nggak pernah mukul bu. Ya dia bikin salah juga saya elus-elus, oh nggak apa-apa nak ya. Ya udah, nah ada yang begitu? Nggak ada kan saudara? Kita semua pasti pernah menghajar anak kita.
Kenapa? Dengan tujuan supaya dia jerah, supaya dia kapok. Ayat ini berkata, jika kita harus menanggung ganjaran, jika hari ini hidupmu ada dalam persoalan, ada dalam tekanan, entah itu karena kesalahanmu atau engkau tidak salah diizinkan Tuhan, percayalah Allah sedang memperlakukan kamu seperti anak. Katakan amin. Ketika hidup kita saat ini sedang dalam persoalan dan kita mungkin bertanya kenapa ini terjadi, percayalah Tuhan sedang memperlakukan kita seperti anak. Karena tidak ada anak yang tidak dididik oleh orang tuanya. Karena tidak ada anak yang tidak dihajar oleh orang tuanya. Kenapa orang tuanya menghajar anaknya? Ya supaya anaknya belajar bagaimana cara hidup menjadi lebih bijaksana. Demikian juga Bapak. Jika kamu sedang menanggung ganjaran, itu karena Tuhan memperlakukan kita sebagai anak. Jadi hari ini saudara yang sedang menderita, engkau yang sedang ada dalam tekanan, engkau sedang ada dalam persoalan, atau mungkin engkau sedang mengalami sakit, engkau sedang bertanya, kenapa saya mengalami ini Tuhan? Berhentilah bertanya, tetapi percayalah dan berserahlah Tuhan. Aku percaya engkau menganggapku sebagai anakmu. Ayat yang ke-8 berkata begini, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Saudara, kalau hari ini Anda tidak punya masalah, atau selama menjadi Kristen hidupmu nggak pernah ada masalah, aman-aman aja, maka saya curiga, jangan-jangan engkau bukan anak Allah. Karena ayat ini berkata, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak. Orang Kristen yang menjadi anak Allah itu diproses Tuhan. Makanya kadang ya kita ini merasa, aduh kok proses itu nggak pernah selesai ya. Kenapa ya hidup saya ya udah enak-enak begini lagi. Kenapa begini lagi. Ikut Tuhan tuh rasanya nggak pernah selesai. Ya iya, karena Tuhan sedang memperlakukan kita sebagai anak. Kalau kamu bebas dari persoalan derita yang harus diderita oleh setiap orang, maka engkau bukanlah anak, kata firman Tuhan. Jadi bersyukurlah. Kalau hari ini engkau sedang diproses Tuhan, bersyukur saudara. Kenapa? Ya karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Seringkali apa yang baik buat kita belum tentu itu baik di mata Tuhan. Tapi percayalah, Tuhan selalu tahu yang terbaik buat kita. Walaupun seringkali kita merasa itu nggak enak, tapi kalau Tuhan tahu itu yang terbaik, maka terimalah itu dan percayalah bahwa ada pelangi di balik setiap hujan, saudara. Maka kita akan jadi anak-anak gampang kalau kita nggak dibentuk, kita nggak diproses. Ada banyak orang Kristen yang punya iman gampangan hari-hari ini. Kenapa? Akhirnya cuma karena jodoh tinggalin Yesus. Ini orang-orang yang nggak pernah dibentuk Tuhan, orang-orang yang nggak pernah diproses sama Tuhan. Gara-gara kekayaan tinggalkan iman. Iman-iman gampang bisa dibeli. Prinsip-prinsip kebenaran tidak ada dalam hidupnya. Waktu diperhadapkan dengan uang, dengan mudahnya dia cepat meninggalkan kebenaran. Ini orang-orang yang hidupnya nggak diproses dan menjadi anak-anak gampang. Semakin engkau diproses, bersyukurlah. Itu artinya engkau semakin dididik oleh Tuhan menjadi anak-anak Allah. Ayat 9 berkata begini, saudara. Ibrani 12 ayat 9. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Saudara, kalau di dunia kita diganjar oleh orang tua kita dihajar, ya kita pasti hormat orang tua kita, ya kita takut berbuat sesuatu yang bisa membuat dia marah, ya yang bisa membuat dia emosi. Kita akan jaga, kalau bisa saya nggak lakukan itu. Saya tahu orang tua saya nggak suka kalau saya begini. Oh, saya tahu papa saya nggak suka kalau saya pulang malam. Oh, saya tahu kalau saya begini saya pasti dihajar. Kita jadi hormat kepada orang tua. Ayat ini berkata, ya, kalau demikian bukankah kita harus lebih hormat dan taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Kalau begitu saudara, alangkah lebihnya lagi kita harus belajar menghormati dan taat kepada Tuhan yang memberikan kita hidup bukan hanya di dunia ini saja, tapi sampai pada kehidupan kekekalan di masa yang akan datang. Bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik kalau ayah di dunia. Tetapi Dia, Tuhan, menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Untuk apa kita diproses Tuhan? Untuk apa kita menerima ganjaran dari Tuhan?
Untuk apa kita dihajar oleh Tuhan, saudara? Bukan tanpa tujuan. Ayat ini berkata, supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusannya. Kasih yang misterius itulah yang akan membawa kita sampai kepada kekudusan Tuhan. Seringkali Tuhan mengizinkan perkara-perkara tidak enak. Kasih yang misterius itulah yang mengizinkan Yusuf, seorang yang benar di mata Tuhan, harus masuk ke dalam penjara. Yusuf seorang yang diurapi Tuhan, dia adalah orang yang benar di mata Tuhan. Dan kita tahu bersama, ketika dia menerima visi dan mimpi dari Tuhan, dia dimusuhi sama keluarganya, dia dibuang, dia dijual sampai dia menjadi budak. Ketika dia tiba di rumahnya Potifar, dia merasa, yes, saya sudah mendapatkan segalanya karena dia menjadi orang kepercayaannya Potifar. Lalu Potifar menyerahkan seisi rumahnya kepada Yusuf. Tetapi Tuhan tahu, itu bukan akhir dari perjalanan Yusuf. Visi yang Tuhan berikan kepada dia bukan di rumah Potifar, tetapi di istana raja. Lalu apa yang terjadi? Satu kali Yusuf digoda sama tante Potifar. Tante Potifar berusaha menggoda Yusuf, tapi karena Yusuf orang yang takut akan Tuhan, dia melarikan diri, saudara. Dia melarikan diri, lalu akhirnya dia difitnah. Fitnahannya apa? Waktu itu tante Potifar berkata bahwa Yusuf sengaja menggoda dia, ya, supaya dia tergoda. Di depan semua orang Yusuf difitnah. Yusuf seorang yang benar. Saya mau tanya, saudara, kira-kira Potifar kenal nggak siapa Yusuf? Kenal. Karena itu dia memberikan seluruh kepercayaannya kepada Yusuf. Yang kedua, saya mau tanya, Potifar kenal nggak siapa istrinya? Pasti kenal. Dia tahu istrinya Tante Girang karena godain Yusuf. Cuman Tante Girang lah yang godain Brondong, saudara, ya. Lalu Yusuf digoda sama Tante Potifar. Potifar tahu dengan jelas siapa istrinya. Tetapi di satu keadaan Potifar harus memilih antara Yusuf dan istrinya. Dan Tuhan izinkan pada waktu itu Potifar menjatuhkan pilihan untuk membela istrinya, dan dia menjebloskan Yusuf ke dalam penjara. Kasih Tuhan yang misterius itulah yang mengizinkan Yusuf masuk ke dalam penjara. Saat itu mungkin Yusuf bertanya, kenapa Tuhan? Engkau kan tahu saya nggak salah. Engkau tahu aku ini orang benar. Engkau tahu aku hidup takut akan Engkau. Tapi kenapa malah saya yang dipenjara? Seringkali kita akan menghadapi banyak hal yang rasanya tidak adil dalam hidup ini. Kita sudah hidup benar, kita sudah melakukan, berada di rule dan kehendak Tuhan yang sempurna. Tapi kita seringkali difitnah, kita dijatuhkan, bahkan kita harus menanggung akibat yang sebenarnya kita nggak harus tanggung. Kalau itu terjadi, berhentilah bertanya mengapa. Tuhan sedang mendidik engkau sebagai anak-anak Allah. Dan percayalah, hanya orang yang dididik oleh Tuhan yang akan mencapai kemuliaan yang Tuhan sediakan di dunia ini dan sampai dunia akan datang. Yusuf tidak banyak bertanya, dia jalani setiap prosesnya. Dia harus ada di penjara, dia jalani, saudara. Ya, kenapa? Yusuf nggak banyak bertanya, karena Tuhan tahu dan Yusuf tahu. Yusuf gak pernah curiga dengan kasih Tuhan yang misterius itu. Dia tahu kasih itu yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidupnya untuk kehendak dan rencana Tuhan bisa sempurna dalam kehidupan Yusuf. Tidak ada cara lain untuk Yusuf bisa mencapai istana raja kecuali lewat pintu penjara. Hari ini mungkin Tuhan sedang membawa engkau kepada sebuah kemuliaan, tetapi jalannya gak enak. Kita harus menderita, kita harus membayar harga yang harusnya kita gak bayar, tapi Tuhan izinkan. Tidak perlu bertanya kenapa, karena Tuhan tahu itu jalan terbaik untuk engkau mencapai tujuan Tuhan dalam hidupmu. Ketika Yusuf di dalam penjara, dia menafsirkan mimpi, lalu ketemu dengan kepala pencampur minuman, lalu dia membawa Yusuf ketemu dengan raja, dan akhirnya Yusuf diangkat menjadi orang yang punya pengaruh luar biasa di istana raja pada zaman itu. Siapa yang tahu, saudara? Coba kalau Yusuf nggak dipenjara, apakah Yusuf akan sampai ke istana? Penjara adalah jalan bagi Yusuf untuk menuju istana raja. Hari ini mungkin engkau sedang sakit, engkau sedang berpikir apa yang terjadi, kenapa Tuhan biarkan aku mengalami ini. Saudara, percayalah, kasih yang misterius itu sedang memperlakukan kita sebagai anak, karena tidak ada anak yang tidak dihajar oleh orang tuanya. Dan kalau hari ini kita dihajar, karena Tuhan mengasihi kita. Ayat yang berikutnya berkata, saudara, ayat yang ke-11,
Jangan lupa tadi ayat yang ke-10 berkata, ya tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Kita nggak akan pernah bisa ambil dan masuk dalam bagian kekudusan Tuhan kalau kita nggak diproses. Maksud dan tujuan dari setiap proses dalam hidup kita membawa kita kepada kekudusan Tuhan yang sempurna. Kita semakin disempurnakan lewat persoalan, tantangan, air mata. Jika Yesus tidak disalib, maka tidak akan ada keselamatan. Di balik salib ada kemuliaan yang Tuhan sediakan. Ayat yang ke-11 berkata, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Memang tiap-tiap ganjaran ketika kita dapat itu nggak mendatangkan sukacita. Nggak ada orang waktu diproses gitu, ih asik diproses, aduh sakit, haleluya, atau aduh lagi difitnah orang, nggak ada. Waktu kita mengalami ganjaran, semuanya daging ini berteriak. Bahkan ada hari ini mungkin orang-orang yang sedang duduk menangis, Tuhan aku nggak kuat lagi Tuhan menghadapi yang kayak ini. Rumah tanggaku diambang kehancuran. Saya banyak menerima orang telepon, orang konseling kepada saya, saudara, berkata, Bu, saya udah nggak kuat lagi, saya mau diceraikan oleh suami saya, dia punya perempuan lain, saya diusir dari rumah. Ada orang-orang yang berkata, Bu, saya udah putus asa, saya mengalami sakit yang seperti ini, rasanya Tuhan gak adil. Hari ini percayalah saudara, kasih yang misterius itu, yang tidak tersalami oleh akal pikiran kita, dia sedang membentuk kita menjadi sempurna anak-anaknya dia, supaya satu saat kelak waktu dia datang, dia temukan ada iman dalam hidup kita. Memang tiap-tiap ganjaran ketika diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran dan memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Percayalah kepada firman Tuhan bahwa Tuhan itu gak pernah bohong. Ayat ini berkata, semua duka cita itu akan membawa buah kebenaran, menghasilkan buah kebenaran dalam hidup kita, dan memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Kita sedang ada dalam pelatihan hari-hari ini saudara. Kita sedang ada dalam pertandingan iman. Barang siapa yang percaya mengikut Yesus, engkau mau atau tidak, engkau siap atau tidak, engkau percaya atau tidak, kita semua harus berlari dalam gelanggang pertandingan. Kita sedang dilatih oleh Tuhan hari-hari ini untuk apa? Supaya kita menghasilkan buah kebenaran. Dan saya percaya ayat ini berkata, semua duka cita itu akan memberikan damai kepada kita yang dilatih olehnya. Ayat yang ke-12 berkata, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Mungkin hari ini saudara sedang berkata, saya sudah lemah, saya udah gak kuat lagi berdiri. Apa yang saya alami sekarang rasanya saya tidak mampu lagi. Firman ini berkata, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Saudara, jangan pernah menyerah ketika engkau sedang dilatih oleh Tuhan. Ayat 13 berkata, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan sampai terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Semua pencobaan dan persoalan itu ada time limitnya. Tidak ada ujian tanpa batasan waktu. Semua murid yang di ujian itu saudara, ketika mereka masuk dalam kelas, gurunya akan berkata, baik kita ujian matematika hari ini waktunya 1,5 jam. Semakin sulit persoalannya, semakin lama waktunya. Tapi percayalah, semua ada time limitnya. Jangan pernah menyerah. Tinggal selangkah lagi mungkin. Jangan menyerah. Karena apa? Tuhan sedang melatih iman kita. Ayat ini berkata, saudara perkatakan ayat ini, luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Ya katakan, ya kuatkan tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Aku akan berdiri di atas dasar imanku Tuhan, dan percaya bahwa engkau sedang melatihku menjadi anak-anak Allah. Ayat 14 berkata, ya karena itu mari kita berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang akan melihat Tuhan. Tujuan dari akhir proses dalam hidup kita adalah kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Tadi di ayat yang atas sudah berkata, saudara, kita dituntut untuk selalu hidup dalam kekudusan. Kekudusan di sini mengandung arti terus berkesinambungan. Bukan hanya pertama kali kita percaya Yesus kita dikuduskan sudah cukup, enggak.
Terus-menerus berkesinambungan kita mengejar kekudusan sampai satu saat Tuhan datang dan Dia berkata, Engkau berkenan di mataku, marilah ikutlah masuk dalam kerajaan kekekalan. Ini kerinduan kita semua. Saya berdoa hari ini, Anda yang sedang diproses oleh Tuhan, kita yang sedang mengalami persoalan, percayalah Tuhan sedang memperlakukan kita sebagai anak-anaknya. Karena tidak ada anak yang tidak dididik oleh Tuhan. Saya berdoa buat saudara semua yang menghadapi pencobaan, biarlah engkau tetap kuat. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat hari ini. Firman-Mu memberikan kami kekuatan. Kami tahu sekarang bahwa Engkau mengasihi kami dengan kasih yang misterius itu. Kasih yang tidak terpikir oleh pikiran kami. Kasih yang sama sekali kadang sesuatu yang aneh buat kami. Tapi ajar kami percaya hari-hari ini Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah salah dalam keputusan-Mu. Ajar kami menerima dan menyadari bahwa semua yang dari Tuhan itu yang terbaik bagi hidup kami. Hamba berdoa buat setiap orang yang mendengarkan khotbah ini, mereka yang sedang ada dalam tekanan, mereka yang sedang ada dalam pergumulan. Tuhan, berikan kami sebuah pengertian bahwa Tuhan mengasihi kami seperti seorang anak, ayah yang mengasihi anaknya, supaya kami dilatih menjadi anak-anak yang luar biasa dan bukan menjadi anak-anak gampang. Terima kasih Bapa, kemenangan demi kemenangan akan kami raih. Kami akan terus kuat. Kami kuatkan lutut yang goyah dan tangan yang lemah akan terangkat dan berkata, Tuhan ajaib bagi kami. Terima kasih Bapa, dan hanya di dalam nama Yesus kami akan terus beroleh kekuatan. Biarlah sampai Engkau datang kali yang kedua, Engkau dapati iman kami berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.